Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1882. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Telah beresonansi dengan laut bencana abadi. Akan tetapi tempat di dalam inti laut bencana abadi sangat tenang dan tidak terangsang sedikit pun. Kita belum bisa mengungkapnya, jantung ruang angkasa, kata Qingchen. Meskipun Qingchen tidak tahu mengapa ini bisa terjadi, namun Qingchen tidak terlalu peduli. Qingchen bahkan seketika mengaktifkan jantung dunia ruang angkasa di dunia kacaunya, dan dengan suara berdengung, kekuatan ruang yang tak terlihat seketika menyelimutinya. Hidup di seluruh dunia kacau, dan dalam sekejap, Chen Sisi dan laut bencana, koneksi antara keduanya langsung terputus. Boom! Air laut bencana abadi yang awalnya mendidih pun langsung kembali tenang. Chen Sisi mengerang dan jatuh dari kehampaan. Sebelum kemudian dia langsung dipeluk oleh Yuqiansu dan yang lainnya. Wajahnya menjadi sedikit pucat, memicu laut bencana abadi yang jelas itu telah mempengaruhi luka-luka di tubuh Chen Sisi. Pergi, melihat laut bencana abadi selebar 100 mil yang telah kembali tenang, sosok Qingchen melesat dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Tidak lama setelah Qingchen pergi, dua sosok tiba-tiba muncul di sini. Kedua sosok itu menatap perairan dengan laut bencana abadi di sekitar mereka dan sedikit mengernyit. Aneh, sepertinya ada beberapa gerakan di sini sebelumnya. Mengapa menghilang? Pemimpinnya nampak adalah seorang wanita dengan mata seperti elang dan pikirannya yang agung. Segera memeriksa, dia memancarkan aura transenden rangkap 3 yang menakutkan. Ketika dia mengangkat tangannya, cermin kuno langsung muncul di tangannya. Pergi. Cermin kuno itu tergantung di udara, mekar dengan untaian cahaya dan tiba-tiba bersinar di lautan bencana abadi di sekitarnya. Air laut abadi yang tenang dan tidak menunjukkan aura lainnya. Apa? Tidak ada aura lain yang tersisa di sini. Jadi bagaimana mungkin ada fluktuasi di sini sebelumnya? Kata wanita itu, dia mengerutkan kening. Cermin ini yang bernama cermin dosa itu dapat mendeteksi napas semua hal yang bukan dari laut bencana abadi. Jika seorang kultivator mengambil tindakan di sini, maka tentu saja akan ada napas yang tertinggal dan tidak akan ada cara untuk bersembunyi di bawah cahaya cermin dosa. Tuan, mungkinkah persepsi Anda sebelumnya salah? Orang lain di samping berkata dengan ragu. Wanita itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku lebih baik membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang pergi. Sekarang dunia bawah sedang tidak damai. Kaisar Weiwei dan Kaisar Yan, mereka telah menjadi gila karena suatu alasan, dan bahkan proyeksi sungai kematian telah diaktifkan. Tuanku telah berkata, jika di laut bencana abadi ada gerakan, maka berhati-hatilah." "Lalu apa maksudmu, Tuan?" Terus berpatroli dan awasi. Tempat ini terletak di persimpangan area yang dikuasai oleh Tuan Dak Taiyin dan Mingnu Taiyin. Jika ini benar, maka ini pasti adalah pekerjaan dari Mingnu Taiyin, jadi berhati-hatilah." Begitu kata-katanya jatuh, sosok wanita itu langsung bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Lalu orang lain juga buru-buru mengikutinya. Saat ini ia berada jauh di dalam lautan bencana abadi. Terlihat sosok tiba-tiba muncul di kedalaman lautan bencana abadi, dan itu tentu saja adalah Qingchen. "Untungnya aku pergi dengan cepat. Aku tidak menyangka patroli di laut bencana abadi akan begitu ketat," kata Qingchen menghela napas lega. Jika dia ketahuan dalam situasi sebelumnya, maka dia mungkin akan mendapat banyak masalah. Kuncinya adalah Shenming, mengapa Sisi hanya bisa mengaktifkan laut bencana abadi di pinggiran dan tidak beresonansi dengan inti laut bencana abadi?
Tanya Kincen merutkan kening. Laut bencana abadi mirip dengan laut mati. Semakin dalam Anda masuk, maka semakin kuat kekuatannya. Untuk pulih sepenuhnya, Sisi harus mengintegrasikan kekuatan di inti laut bencana abadi. Jika Anda hanya berlatih di pinggiran, maka efeknya tidak akan dapat diprediksi. Aku juga tidak tahu secara spesifik, kata Kaisar Yoming. Dia merutkan kening, menjawab, dan berkata lagi, aku hanya merasa bahwa kekuatan laut bencana abadi tidak sekuat sebelumnya. Seharusnya kekuatan intinya diblokir. Kata Kaisar Yoming. Diblokir? Ya benar. Kaisar Yoming mengangguk dan segera mengerutkan kening lagi. Tetapi dengan kekuatan laut bencana abadi yang mengerikan, kekuatan macam apa yang bisa memblokirnya? Pergi dan lihat dulu. Mata penciptaan Kincen seketika terbuka di antara alisnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan arah air laut mati di depannya. Kincen menginjak ombak dan terus berjalan menuju kedalaman laut bencana abadi. Kali ini, Kincen sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh sama sekali. Semakin dalam Kincen pergi, semakin dalam, maka semakin kuat tekanan yang dirasakan oleh Kincen. Secara bertahap gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir ke dalam pikiran Kincen, dan bahkan Kincen merasa pusing dalam pikirannya. Nah Kincen, ini adalah kekuatan dosa dan reinkarnasi di Laut Malapetaka Abadi. Di zaman kuno, Permaisuri Mingyue bertanggung jawab atas penghakiman dosa dalam reinkarnasi hidup dan mati di dunia bawah. Jadi lautan bencana abadi ini terbentuk. Air laut ini mengandung aura dosa yang mengerikan. Jadi bahkan kaisar ahli yang kuat pun tidak dapat menanggungnya dengan mudah. Kata Kaisar Agung Yoming. Dia melihat sekeliling dan berseru, ini hanya pinggiran laut bencana abadi. Tempat inti takutnya bahkan aku dan 4 kaisar agung lainnya tidak akan berani masuk dengan gegabah. Begitu mereka terlibat dalam dosa itu, maka tidak dapat dicuci sama sekali. Bahkan jika bersih, asalnya akan tercemar dan jauh ke dalam kehancuran dan jatuh ke dalam kehancuran. Kata Kaisar Agung Yoming. Permaisuri Mingyue adalah kepala dari 4 kaisar agung. Dia pemimpin dari 4 kaisar agung waktu itu. Dan itu bukan sesuatu yang dia bicarakan dengan santai. Kekuatan dosa, gumam Kincen. Dia merutkan kening. Terdengar sangat mengagumkan. Bagaimana mungkin tidak ada dosa dalam sebuah hidup? Dan Permaisuri Mingyue benar-benar dapat bertanggung jawab atas penghakiman dosa dalam siklus hidup dan mati di dunia bawah. Ini terdengar cukup mengerikan. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang zaman kuno? Misalnya kekuatan dosa yang dikendalikan oleh Permaisuri Mingyue dan kalian, tanya Kincen. Tujuan kedatangannya ke dunia bawah adalah untuk mengobati Chen Sisi. Adapun orang-orang kuat kuno lainnya di dunia bawah, Kincen sebenarnya tidak tahu banyak tentang mereka. Ketika dia bertanya kepada Lelur Seribu Tulang dan yang lainnya di Laut Mati, dia tidak mendapatkan banyak informasi yang berguna. Bagaimanapun, meskipun Lelur Seribu Tulang dan yang lainnya sudah luar biasa di zaman kuno, paling banter mereka hanya bawahan dari seorang ahli kaisar agung. Mereka pasti hanya tahu beberapa hal kecil saja, tetapi beberapa terkait dengan pola dunia bawah. Bahkan 4 kaisar agung dan beberapa kaisar kuno, mereka sebenarnya tidak tahu lebih banyak daripada Kincen. Kaisar Agung Yoming menghela napas dan berkata, sebenarnya tidak ada yang istimewa untuk dikatakan. Permaisuri Mingyue bertanggung jawab atas jalan reinkarnasi yang berdosa, dan orang yang bertanggung jawab atas jalan ini dapat mengendalikan 7 emosi dan 6 keinginan. Oleh karena itu, metode Permaisuri Mingyue adalah yang paling menakutkan. 6 keinginannya ketika harpa ajaib digunakan, bahkan emosi kita akan terangsang. Kita akan jatuh ke dalam keinginan dan tenggelam, dan kita akan terbakar oleh dosa-dosa kita. Kata Kaisar Agung Yoming. 5 gunung suci bertanggung jawab atas kekuatan wilayah kuno dunia bawah. Dikatakan bahwa orang ini telah memperoleh sinar kekuatan dari alam kuno dunia bawah ketika dia berubah menjadi dunia bawah. Jadi itu sangat mengerikan. Pria dari istana ke-10 Yama ini sedang mengkultivasikan makhluk-makhluk dari dunia bawah. Meskipun lahir, tua, sakit, dan meninggal, inkarnasi Yama dari 10 aula miliknya itu abadi dan cukup kuat.
Sedangkan untukku, mengatakan ini Kaisar Agung Yoming ragu-ragu sejenak. Kamu telah menerima warisan asalku, dan kamu harus tahu bahwa kekuatanku adalah kekuatan Jiuyou Huangquan yang dapat melampaui reinkarnasi secara umum kecuali permaisuri Mingyue. 3 dari kita yang lain hampir sama. Qin Chen berpikir terus dengan serius, dan Qin Chen akhirnya mengerti bahwa atribut kekuatan dari keempat Kaisar Agung ini memang lebih dari sedikit lebih kuat daripada Jalan Agung yang dikendalikan oleh leluhur seribu tulang, Raja Hantu Hutan, leluhur Iblis Darah, dan yang lainnya. Saat ini di dunia kacau, Kaisar Sime memandang Kaisar Yoming dan bertanya-tanya, karena Anda Kaisar Agung Yoming dari 5 gunung dan Kaisar Yan dari Istana 10 semuanya memiliki kekuatan yang hampir sama, mengapa Anda jatuh meninggoy tahun itu tetapi 2 lainnya masih hidup? Mendengar pertanyaan dari Kaisar Sime itu, ekspresi Kaisar Yoming tiba-tiba membeku. Seketika ekspresinya menjadi gelap. Oh sialan, apakah ada yang namanya menanyakan hal ini kepada seseorang? Boom. Setelah memahami kekuatan laut kesengsaraan abadi, Qin Chen juga tenggelam di dalamnya dan kekuatan dosa melonjak masuk, mencoba membuat Qin Chen jatuh ke dalam dosa. Aku, Qin Chen, telah bangkit sepenuhnya. Hanya demi orang-orang di dunia, bagaimana aku bisa berbuat dosa, kata Qin Chen. Qin Chen bebas dan tidak ternoda. Dia kebal terhadap semua hukum. Qin Chen membiarkan kekuatan dosa menghanyutkannya, tetapi dia tetap tidak bergerak. Bahkan jika orang biasa memiliki niat ini, mereka tidak akan dapat menolaknya. Dan Qin Chen telah mengalami begitu banyak hal di Laut Mati, tidak peduli seberapa kuat kekuatan dosa di daerah pinggiran ini, itu tidak akan dapat menyerangnya. Tentu saja Qin Chen tidak berani terlalu lancang di bawah campur tangan ini dengan kekuatan yang berdosa. Sebaliknya, Qin Chen berhati-hati dan terus-menerus menembus lebih dalam ke lautan bencana abadi. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu dan Qin Chen tiba-tiba berhenti. Itu, kata Qin Chen, dia mendongak dengan kaget. Saya melihat bahwa di kedalaman lautan bencana abadi ini berdiri penghalang cahaya yang sangat besar dan megah. Penghalang ini seperti formasi langit telarang 9 meter yang mendirikan Laut Mati, yang langsung membelah lautan bencana abadi ini menjadi 2 bagian. Bahkan seseorang sekuat Qin Chen pun tidak dapat merasakan kekuatan jauh di dalam lautan bencana abadi. Penghalang ini adalah kekuatan sungai orang mati, kata Kaisar Yoming. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini. Siapa yang mengaktifkan kekuatan sungai orang mati untuk mengisolasi lautan bencana abadi? Pada saat ini, Kaisar Yoming menatap tirai cahaya besar di depannya dengan ekspresi ngeri, dan ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan sungai mayat hidup. Tirai cahaya di depannya ternyata adalah kekuatan sungai mayat hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Melihat ini, leluhur seribu tulang tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening dan berkata dengan bingung. Kaisar Agung, kekuatan sungai orang mati adalah kekuatan sungai orang mati. Kita telah melihat banyak proyeksi sungai orang mati sebelumnya, jadi tidak ada yang perlu diributkan, kan? Pemilik area terlarang lain juga melihat dengan bingung. Reaksi Kaisar Yoming memang sedikit berlebihan. Kamu tidak tahu apa-apa, kata Kaisar Agung Yoming. Dia menoleh untuk melihat seribu tulang dan mengutuk dengan marah. Apa yang kulihat sebelumnya hanyalah proyeksi sungai kematian. Yang disebut proyeksi adalah kekuatan sungai mati yang diproyeksikan ke dunia bawah. Dan tirai cahaya di depan kita saat ini itu adalah roh mayat hidup yang sebenarnya. Kekuatan sungai panjang itu adalah penghalang yang dibentuk oleh air laut dari sungai panjang mayat hidup yang ditarik ke sini. Tapi bagaimana ini bisa dibandingkan? Kaisar Yoming mengangkat kepalanya dan tampak ngeri. Tidak heran, kataku. Apakah ada kekuatan di dunia ini yang dapat melindungi kekuatan di inti laut bencana abadi? Jika itu adalah kekuatan sungai mayat hidup, maka semuanya akan masuk akal. Sungai orang mati atau sungai mayat hidup itu adalah sungai induk dunia bawah dan kekuatannya cukup untuk mengisolasi sebagian besar kekuatan dunia bawah.
Hanya saja, siapa yang menanam kekuatan sungai mayat hidup ini di sini? Dengan kekuatan sungai mayat hidup, tidak ada yang bisa menariknya. Bahkan 4 kaisar agung seperti kita hanya bisa menarik kekuatannya di sungai mayat hidup dan tidak bisa membawanya ke sini. Siapa yang mendatangkan ini dari dunia bawah? Kata Kaisar Yoming. Ekspresinya berubah berulang kali. Matanya keruh dan tidak pasti. Pikirannya sedikit bingung. Kekuatan sungai mayat hidup, kata Qinchen. Pada saat ini Qinchen juga melihat tirai cahaya sungai mayat hidup di depannya. Matanya berkedip-kedip. Tirai cahaya di depannya sangat tipis dan tidak mencolok. Tetapi dari tirai cahaya ini, Qinchen merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini begitu kuat sehingga dia bahkan merasakan sedikit kepanikan. Selain itu, kekuatan ini sepenuhnya mengisolasi kekuatan di dalam laut bencana abadi. Berdiri di sisi tirai cahaya ini, Qinchen tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan di dalam laut bencana abadi. Tidak heran Chen Sisi sebelumnya tidak dapat mengaktifkan kekuatan di inti laut bencana abadi. Dengan adanya penghalang ini, kekuatan di laut bencana abadi tidak dapat menerobos tanpa seorang master, kata Qinchen, matanya berbinar. Pada saat yang sama, yang membuat Qinchen bingung adalah ketika dia berdiri di depan tirai cahaya sungai mayat hidup. Untuk beberapa alasan, Qinchen samar-samar merasakan kekuatan yang sangat familiar di balik tirai cahaya ini. Kekuatan ini tersembunyi begitu dalam dikombinasikan dengan kekuatan sungai mayat hidup, sehingga Qinchen tidak dapat mengidentifikasinya saat ini. Kekuatan apa itu? Kata Qinchen merutkan kening dan menyipitkan matanya. Dengan kekuatan dirinya saat ini, jika Qinchen benar-benar bersentuhan dengan tirai cahaya sungai mayat hidup ini, dirinya mungkin tidak dapat membedakan kekuatan di dalamnya. Namun sekarang, Qinchen tidak berani menyentuhnya dengan gegabah karena tidak ada yang tahu tentang sungai panjang mayat hidup ini. Tirai cahaya tiba, dan siapa yang memasangnya? Jika penyelenggara waspada, maka... Kata Qinchen memikirkan hal ini, Qinchen tiba-tiba menoleh dan menatap langsung ke arah Xiao Xiao yang ada di dunia kacau. Saat ini, Xiao Xiao itu adalah roh sungai kematian. Mungkin saja Xiao Xiao bisa menemukan sesuatu. Xiao Xiao, bisakah kamu merasakan apa yang terjadi dengan langit mayat hidup di depan ini? Tanya Qinchen. Segera Xiao Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar. Dia mengamati dengan seksama beberapa saat, ragu-ragu sebelum kemudian berkata, "Saudaraku, tirai cahaya ini tampaknya dipasang di sini oleh kekuatan lain." Kata Xiao Xiao. Kekuatan lain? Ya benar, Xiao Xiao mengangguk. Kekuatan ini tampaknya mencoba untuk menyatu dengan kekuatan sungai mayat hidup, tetapi belum sepenuhnya tercapai. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin akan berhasil. Mendengar ini, Kaisar Yoming tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Gadis kecil, apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar, kan? Siapa yang begitu gila mencoba menyatukan kekuatan sungai mayat hidup? Ini sama sekali tidak masuk akal," kata Kaisar Agung Yoming. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Sungai orang mati adalah sungai induk dari dunia bawah. Apa yang akan terjadi jika sungai itu menyatu? Jika benar-benar ada seorang ahli yang dapat menyatukan sungai mayat hidup sepenuhnya, maka keempat Kaisar Agung mungkin akan berlutut ketika mereka melihatnya. Namun, dengan teror sungai mayat hidup, bahkan keempat Kaisar Agung pun tidak dapat menyatukannya. Jika tidak, dunia bawah akan mendapat informasi lengkap dari mereka dan tidak akan ada pemisah kekuasaan. Xiao Xiao hanya menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu tentang itu, tetapi kekuatan ini dan napas kakak laki-laki tampaknya agak familiar," kata Xiao Xiao. "Apakah aku familiar dengan kekuatan dalam diriku?" Qinchen menyipitkan matanya. Tampaknya persepsi dirinya sebelumnya memang benar. Benar-benar ada kekuatan yang familiar bagi Qinchen di sungai mayat hidup ini. Akan tetapi, kekuatan macam apa itu yang familiar dengan Qinchen? Pikiran Qinchen terus berpacu. Segala macam pikiran berkelabat di sekitarnya. Dan Qinchen terus berspekulasi tentang berbagai kemungkinan. Dan tiba-tiba, ya, seolah-olah Qinchen memikirkan sesuatu. Ekspresi Qinchen tiba-tiba berubah dan pupil matanya mengecil.
Mungkinkah? Qin Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Xiao dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Xiao, bisakah kamu menunjukkan kekuatan ini?" Kata Qin Chen. "Ya, aku akan mencobanya," kata Xiao Xiao. Dia berpikir sejenak. Qin Chen mengangkat tangannya dan dengan satu gerakan, Xiao Xiao segera meninggalkan dunia kacau dan muncul tepat di sebelah Qin Chen. Pada saat yang sama, tirai cahaya tak terlihat menyelimuti Xiao Xiao, menghalangi kekuatan laut bencana abadi di sekitarnya. "Xiao Xiao, silakan dan cobalah. Ingat, keselamatanmu sendiri adalah prioritas utama. Kedua, yang terbaik adalah tidak mengganggu tirai cahaya itu," kata Qin Chen dengan ekspresi serius. Xiao Xiao mengangguk, mengepalkan tangan kecilnya dan merasa sedikit gugup. "Kakak, aku akan mencoba yang terbaik," kata Xiao Xiao. Setelah mengatakan itu, Xiao Xiao berjalan menuju tirai cahaya selangkah demi selangkah, dan pada saat yang sama dia perlahan menyentuh tirai cahaya di depannya dengan tangan kecilnya dan boom. Di saat tangan kecil Xiao Xiao menyentuh tirai cahaya, seketika gelombang tak terlihat beriak, dan kekuatan sungai mayat hidup di depan dengan lembut bergerak, seolah-olah dia telah melihat seseorang yang sangat baik mencoba mendekati Xiao Xiao. Tetapi pada saat ini, boom! Dari tirai cahaya sungai mayat hidup, aura mengerikan tiba-tiba meledak dan jejak rune hitam aneh tiba-tiba muncul pada kekuatan sungai mayat hidup di depan. Kekuatan sungai mayat hidup ini tampaknya menjadi ganas dalam sekejap. Itu bergemuruh dan bergetar hebat. Ini adalah pupil mata Qin Chen tiba-tiba menyusut. Jurang. Ini adalah kekuatan jurang. Penggabungan kekuatan sungai mayat hidup ini ternyata menjadi kekuatan jurang yang legendaris. Tidak heran aku merasa sedikit akrab sebelumnya. Hanya saja kekuatan jurang ini sangat tidak jelas. Baru setelah Xiao Xiao mengaktifkan sumber kekuatan sungai mayat hidup, kekuatan itu langsung diaktifkan dan terungkap. Di dunia kacau melihat itu, wajah Kaisar Agung Yongming langsung menjadi sangat jelek. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan jurang bisa muncul di sini? Kata Kaisar Yongming. Ekspresinya tampak terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah apa yang dikatakan Kaisar Abadi sebelumnya benar? Bahwa jurang benar-benar menyerang dunia bawahku? Kata Kaisar Yongming pada saat ini. Keterkejutan dan kemarahan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya.